Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madadina Almas Nur Firmansyah, nomor absen 22 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai lompat jauh. Di sini saya akan mengidentifikasi perlombaan lompat jauh yang dilakukan oleh seorang atlet. Namun sebelumnya perlu kita ketahui, apa sih lompat jauh itu? Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik nomor lompat selain lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat galah. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh tubuh dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan berlari secepat-cepatnya, kemudian menolak, melayang di udara, dan mendarat. Dalam lompat jauh, terdapat beberapa gaya yang umum dilakukan oleh para pelompat jauh profesional yang tingkat keberhasilannya telah terukur dan teruji. Nah, berikut adalah video lompat jauh yang dilakukan oleh seseorang atlet yang berasal dari India. Ya, bisa kita lihat ya tadi atlet tersebut melakukan taktik dan strategi dalam perlombaan lompat jauh. Oh ya, sebelumnya informasi bahwa atlet tersebut bernama Pratyusha, berasal dari India. Dia memperoleh medali silver pada kejuaraan lompat jauh yang diselenggarakan di New Delhi pada tahun 2010. Tadi sebelum melompat dia sempat melakukan beberapa peregangan. Setelah itu dia melakukan awalan. Awalannya dilakukan dengan berlari yang semakin lama, kecepatan berlarinya itu akan semakin meningkat. Jadi semakin lama dia akan melakukan sprint, namun masih terkendali untuk melakukan tolakan. Tujuan awalan tersebut adalah untuk meraih kecepatan maksimal yang terkendali untuk melakukan tolakan yang sekuat-kuatnya. Pada lintasan awalan, untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter, agar dapat memperoleh hasil lompatan pada balok tumpuan. Ketepatan tumpuan dapat dicapai dengan perencanaan yang matang dari jumlah langkah awalan yang tepat. Selanjutnya digunakan tanda-tanda atau check marks untuk mengalur ketepatan langkah. Nah, cara melakukan awalan atau ancang-ancang dalam lompat jauh itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, lari awalan tergantung dari kemampuan masing-masing siswa atau masing-masing orang ya. Lalu menambahkan kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertumpu pada tolakan. Nah, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah terakhir awalan. Selanjutnya kita lihat lagi videonya. Bisa kita lihat tadi ya, dia melakukan tolakan. Tolakannya itu dilakukan pada sebuah papan tumpuan sebelum dia akhirnya mendarat. Jadi tumpuan atau tolakan itu dilakukan sebagai tahap pengalihan kaki tolak untuk lepas landas. Tujuannya adalah menghasilkan tolakan sekuat-kuatnya agar dapat mengangkat titik berat badan setinggi-tingginya. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan maju. Nah, tadi seperti yang kita lihat, langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan saat melakukan tolakan? Yang pertama itu atlet mengayunkan paha kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Setelah itu, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Lalu bertolak ke depan dan ke atas. Nah, atlet tadi itu dia melakukan tolakan tepat pada garis tolakan ini ya. Jadi itu dianggap sah tolakannya. Tolakan itu akan didiskualifikasi apabila dia tidak bertolak pada papan tumpu atau bertolak pada yang garis merah ini. Berarti itu sudah dianggap tidak sah.
sebelum mendekati papan tolakan dia mempercepat larinya. Nah, ini bisa kita lihat dia melakukan tolakan dengan gaya menggantung ya, atau biasa disebut dengan hang style. Nah, bisa terlihat di situ bahwa dia mengangkat tangannya ke atas, itu berarti dia melakukan gaya hang style. Lalu gimana sih cara melakukan lompat gaya menggantung atau hang style? Teknik dasar sikap udara itu dilakukan dengan cara badan melenting ke belakang. Bisa dilihat di situ. Lalu kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, serta kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Teknik dasar mendaratnya dilakukan dengan cara dari sikap di udara. Kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Ya, kita lihat lagi. Di situ dia diberi kesempatan beberapa kali untuk melakukan lompatan, lalu dipilih yang terjauh. Karena memang aturan lompat jauh seperti itu. Nah, untuk tahap terakhir itu adalah tahap pendaratan. Pendaratan itu dilakukan dengan persiapan menundukkan kepala, mengayun lengan, dan membawa pinggang ke depan, seperti yang tadi kita lihat. Dengan demikian, pada saat pendaratan, anggota badan yang lari tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Jadi apabila harus menyentuh pasir, perkenaan dengan pasir harus lebih depan dari kaki. Jadi kan tadi kita lihat ya, posisi saat dia mendarat itu kakinya itu agak terakhir gitu. Jadi dia mendarat dengan posisi seperti ini. Ini posisi akhir pendaratannya. Ya, baik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi lompat jauh pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.